Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hilman Fauzi Fatahillah di semester 6 Prodi Manajemen Dakwah dengan mata kuliah Dakwah dan Media Baru. Hari ini kita akan membahas soal bahan ajar komunitas virtual Islami materinya. Jadi di mata kuliah ini, Dakwah Media Baru ini dengan materi komunitas virtual Islami, mahasiswa harus mampu bisa menjelaskan fenomena otoritas keagamaan baru dan komunitas hijrah virtual. Nah, kalau di pekan lalu kita pernah membahas soal bagaimana dakwah dimanfaatkan di dunia digital, kemudian bagaimana bagaimana kajian-kajian itu di, di disuguhkan secara dialog atau secara monolog. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana komunitas itu bisa terbangun di ruang media atau di ruang media baru atau di ruang virtual bahasanya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, otoritas keagamaan. Kita akan mengambil salah satu konsep Gramsci tentang otoritas, bahwa otoritas itu adalah sebuah hegemonik. Kemudian kalau dalam Islam, skriptural, karismatik, dan yuridis. Nah, ini kita akan membahas secara panjang soal ini. Nanti apa yang dimaksud dengan skriptural, kemudian karismatik, dan yuridis. Artinya, konsep Gramsci yang akan diintegrasikan dengan konsep Islam, bagaimana otoritas keagamaan bisa tertuang di ruang-ruang virtual. Kemudian yang kedua, komunitas virtual. Ini akan menyoal soal hasrat bagaimana seseorang bisa bergabung dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama. Fudge 2008. Nah, di sini memungkinkan orang akan mencari orang dengan bahasa sekarang itu circle yang sama di ruang digital. Nah, ini akan menarik bahwa ternyata tidak hanya untuk eksistensi saja ruang baru atau ruang digital, tetapi juga untuk mencari pertemanan atau mencari perkumpulan di mana mereka akan bisa bergabung dengan hobi yang sama. Nah, ini menarik. Kemudian yang ketiga, virtual Islami. Ini akan menjelaskan bagaimana relasi antara konsep ummah dalam ajaran Islam dan konsep globalitas dalam konteks masyarakat jejaring. Artinya kita sudah banyak mengetahui betul lah bahwa ini sudah semester 6 sudah mengetahui betul bahwa Islam sangat mengajarkan untuk berjamaah, untuk berjamiah, untuk berkumpul. Artinya konsep relasi di agama Islam kemudian dengan konsep globalitas dalam konteks masyarakat jejaring ini akan terintegrasi dan kita akan kaji secara menyeluruh nantinya. Kemudian karakteristik otoritas keagamaan baru meliputi apa saja? Berbasis media digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan podcast memiliki kemampuan komunikasi yang menarik dan mudah dipahami. Memanfaatkan interaksi langsung dengan audiens melalui fitur komentar, live streaming, dan grup daring. Kredibilitas seringkali dibangun melalui popularitas dan engagement media sosial. Nah, ini jadi interaksi langsung dengan audiens melalui fitur komentar di media sosial. Artinya ini bisa menciptakan dialog yang mungkin tidak terbatas. Apapun bisa dibahas, apapun bisa dikaji, apapun bisa diobrolkan di ruang baru. Nah, ini yang dimaksud oleh materi ini dalam mata kuliah dakwah dan media baru tentang pemanfaatan ruang digital mengalami babak baru. Kemudian karakteristik komunitas hijrah virtual. Bagaimana nih karakteristik komunitas hijrah virtual? Pertama, anggota berasal dari wilayah yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak mengenal ruang. Jadi siapapun bisa mengaksesnya. Nah, ini yang dimaksud dengan nuansa globalitas yang dibahas di slide sebelumnya. Kemudian interaksi berlangsung secara daring dan berkelanjutan. Nah, ini yang dimaksud oleh slide sebelumnya tentang tidak ada batasan untuk membahas apa saja. Bahkan apapun bisa dibahas, apapun bisa dikomentari, apapun bisa
bisa bisa menciptakan bahasa-bahasa baru mungkin dalam ruang komentar. Nah, itu mungkin masuk ke dalam kajian yang lain. Kemudian yang ketiga, identitas keagamaan dibangun melalui konsumsi dan produksi konten digital. Mungkin akan memungkinkan menciptakan identitas keagamaan. Jadi eh, ini akan sangat melebar nanti dengan karakteristik ini. Artinya selain memang pemanfaatan media digital dijadikan sebagai ruang perkumpulan atau ruang komunitas, ternyata bisa dijadikan juga untuk membangun identitas. Kemudian yang keempat, memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan dakwah dan solidaritas komunitas. Artinya perkumpulan-perkumpulan dakwah, kajian-kajian bisa dibangun di ruang komunitas virtual tanpa harus berangkat dari rumah, tanpa harus mengenal ruang dan waktu, kapan saja bisa, di mana saja bisa dengan ruang virtual ini. Aspek-aspek dalam kajian komunitas virtual apa saja? Pertama, sarana belajar agama. Ternyata sekarang aspek virtual sudah dijadikan sebagai sarana belajar agama. Ini menarik. Kemudian yang kedua, ruang berbagi pengalaman spiritual. Berbagi pengalaman antar satu orang dengan orang yang lain dalam komunitas tersebut. Media pembentukan identitas keagamaan. Nah, di slide sebelumnya tentang identitas keagamaan. Media pembentukan untuk membentuk ternyata. Jadi bisa memungkinkan identitas itu bisa jadi baru ketika orang bisa bergabung dengan komunitas itu. Kemudian selanjutnya, sumber dukungan sosial bagi individu yang sedang menjalani proses hijrah. Ini menarik. Jadi sekarang sedang banyak sekali viral tentang pemuda hijrah, kemudian pemuda hidayah, terutama ada di daerah Bandung. Nah, ini nanti akan dibahas secara menyeluruh. Nanti akan dibahas secara komprehensif di mata kuliah dengan materi virtual Islami. Oh, ternyata saya ulangi sekali lagi, ruang digital dimanfaatkan oleh hal apapun dan tanpa terkecuali untuk ruang dakwah. Artinya hari ini wajah orang-orang dalam beragama mengalami babak baru. Terima kasih, sampai ketemu di ruang pembelajaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.